Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas fungsi kuadrat part yang ke-6, yaitu tentang contoh soal dari makna nilai A, B, C, dan D pada bentuk umum fungsi kuadrat. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama. Diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Gambarkan sketsa grafik y sama dengan fx yang memenuhi sifat-sifat a lebih besar dari 0, b lebih besar dari 0, c lebih kecil dari 0, dan d lebih besar dari 0. Di sini sudah disediakan bidang koordinat. Kita disuruh menggambarkan sketsa grafik y sama dengan fx. Ini bukan menggambar ya, nggak perlu cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, dan seterusnya. Karena kan nggak diketahui apa-apa dari sini, nggak ada bilangan sama sekali. Cuma diketahui sifat-sifat A, B, C, D-nya kita disuruh gambarkan sketsa. Jadi tanpa ada koordinat-koordinatnya. Oke, kita mulai teliti satu persatu. Yang pertama, A lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0 menunjukkan parabola terbuka ke atas. Berarti bentuknya nanti seperti huruf U. Oke, berikutnya. B lebih besar dari 0. Ingat ya, kalau B ini ngelihatnya harus secara keseluruhan. Lihat nilai A-nya juga. Jadi kita lihat dari tanda A dan B. A dan B bertanda sama. A-nya positif, B-nya juga positif. Kalau A dan B bertanda sama, masih ingat? Artinya sumbu simetri atau titik puncak berada di sebelah kirinya sumbu Y. Oke, jadi dari sini sudah ada gambaran. Terbuka ke atas, sumbu simetrinya di kiri sumbu Y, kurang lebih seperti ini. Sekarang lanjut ke C. C lebih kecil dari 0 menunjukkan titik potong sumbu Y-nya di bawah O 0,0, berarti di sini. Berarti tadi terbuka ke atas, sumbu simetri di kiri sumbu Y, titik potong sumbu Y-nya di bawah 0,0, berarti di sini. Lanjut D. D lebih besar dari 0, artinya parabola memotong sumbu X di dua titik berbeda. Ya sudah, seperti ini kita gambarkan sketsanya. Nah, cocok kan? Terbuka ke atas, sumbu simetri di kiri sumbu Y. Ini kan sumbu simetri, di kirinya sumbu Y. Titik potong sumbu Y di sini, di bawahnya titik O 0,0. Dan parabolanya memotong sumbu X di dua titik berbeda. Jadi ini gambar sketsa grafik Y sama dengan fx. Oke? Contoh soal berikutnya. Diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Gambarkan sketsa grafik y sama dengan fx yang memenuhi sifat-sifat a lebih kecil dari 0, b lebih kecil dari 0, c lebih kecil dari 0, dan d sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita teliti satu persatu nilai a, b, c, d-nya. Yang pertama, A lebih kecil dari 0 artinya parabola terbuka ke bawah. Jadi bentuknya seperti huruf N. Yang kedua, B lebih kecil dari 0 berarti A dan B bertanda sama lagi. Kalau A dan B bertanda sama, dalam hal ini sama-sama negatif, maka sumbu simetri atau titik puncak berada di sebelah kirinya sumbu Y. Berarti agak kiri seperti ini posisinya. Lanjut. C. C lebih kecil dari 0 artinya titik potong sumbu Y di bawah titik O 0,0, berarti di sini. Berarti seperti ini. Oke, lalu yang terakhir, D sama dengan 0, artinya parabola menyinggung sumbu X. Nah, dari 4 kriteria ini, coba kita gambarkan sketsanya, berarti kurang lebih seperti ini. Parabolanya terbuka ke bawah. Sumbu simetrinya di sini. Di kirinya sumbu Y. Titik potong sumbu Y-nya di bawah titik O 0,0. Dan parabolanya menyinggung sumbu X, pas di titik puncaknya. Oke, jadi gambar grafik Y sama dengan fx yang memenuhi sifat-sifat ini adalah seperti ini. Contoh soal berikutnya. Diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Untuk setiap grafik di bawah ini, isilah titik-titik dengan tanda sama dengan lebih kecil atau lebih besar yang sesuai dengan sifat grafik tersebut. Di sini ada dua grafik. Kita kerjakan grafik yang pertama. Di sini kita disuruh isi titik-titik ini
dengan tanda yang sesuai apakah sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar. Kita mulai dari nilai A. A itu menunjukkan arah terbuka parabola. Terbuka ke bawah berarti A-nya jelas lebih kecil dari 0. Jadi tandanya lebih kecil. Lanjut B. B bersama-sama dengan A itu menunjukkan letak titik puncak atau sumbu simetri terhadap sumbu Y. Titik puncak atau sumbu simetri di sini kan berarti. Sumbu simetrinya gini. Di sebelah kanannya sumbu Y. Kalau misalkan titik puncak atau sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y, maka A dan B berlainan tanda. Jadi kalau A-nya tadi negatif, lebih kecil dari 0, berarti B-nya harus positif, lebih besar dari 0. Selanjutnya C. C ini menunjukkan titik potong parabola dengan sumbu Y. Di sini titik potong parabola dengan sumbu Y itu di sini. Di atasnya titik O0,0, jadi C-nya positif. C lebih besar dari 0. Yang terakhir D, atau diskriminan. Ini menunjukkan kedudukan parabola terhadap sumbu X. Di sini parabola memotong sumbu X di dua titik berbeda, sehingga D lebih besar dari 0. Jadi kita dapatkan jawaban soal yang pertama ini, yang grafik yang sebelah kiri, itu A lebih kecil dari 0, B lebih besar dari 0, C lebih besar dari 0, dan D lebih besar dari 0. Lanjut kita ke grafik yang kedua, yang ini. Kita mulai dari A. A itu arah terbuka parabola, ini terbuka ke atas sehingga lebih besar dari 0. B. B dan A ini menunjukkan letak titik puncak atau sumbu simetri parabola terhadap sumbu Y. Titik puncak di sini sumbu simetrinya gini berarti. Di sebelah kirinya sumbu Y. Kalau titik puncak atau sumbu simetri parabola di sebelah kiri sumbu Y, maka A dan B bertanda sama. A-nya positif lebih besar dari 0, B-nya juga positif lebih besar dari 0. Lanjut C. C ini adalah letak titik potong parabola dengan sumbu Y. Parabola memotong sumbu Y di sini. Pas di titik O0,0, jadi C-nya sama dengan 0. Yang terakhir D atau diskriminan, ini menunjukkan kedudukan parabola terhadap sumbu X. Parabola ini juga memotong sumbu X di dua titik, ini dan ini. Jadi D-nya lebih besar dari 0. Jadi kita dapatkan jawaban untuk grafik yang kedua, A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, C sama dengan 0, dan D lebih besar dari 0. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.